Salam sejahtera buat Bapak, Kakak, dan teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami atau hasil pekerjaan kami mengenai aplikasi Go UMKM yang merupakan tugas untuk UAS. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Knesya Utagalung, dengan NIM 12S19043, ada Dwita Sihombing dengan NIM 12S19055, Gabriel Samosir dengan NIM 12S19026, Gilbert Hutajulu dengan NIM 12S19027, dan Irfan Siregar dengan NIM 12S19021. Jadi di sini pertama sekali kami akan membacakan deskripsi dari aplikasi Go UMKM ini. Jadi Go UMKM ini merupakan sebuah aplikasi yang dibangun untuk membantu orang-orang yang memiliki usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam meningkatkan pemasaran dari produk yang mereka jual atau mereka usahakan. Gambaran permintaan dari konsumen atau pembeli dalam aplikasi bisnis Go UMKM ini yang akan kami buat berdasarkan dari komoditas produsen yang bekerja pada UMKM. Suatu komoditas dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang bersedia membelinya. Konsumen membeli komoditas yang diperlukan jika harganya sesuai. Gambaran permintaan itu juga dapat berdasarkan harga komoditas lain yang berkaitan erat dengan komoditas tersebut. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, kemudian corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, serta ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah key feature of MVP. Yang pertama ialah melakukan pendaftaran, di mana pada proses ini mencakup pendaftaran yang dilakukan oleh calon penjual dan pembeli. Jika sudah terdaftar, pendaftar dapat menjual berbagai barang dan dapat membeli berbagai barang. Yang kedua ada manajemen faktur, di mana fitur ini membantu penjual dalam memanajemen dan membuat dokumen yang rinci sebagai bukti transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, penjualan. Fitur ini digunakan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat mempromosikan atau memperluas jangkauan penjualan barang mereka. Yang keempat ada laporan keuangan. Fitur ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar rincian laporan keuangan tidak berantakan. Yang kelima ada stok barang, di mana fitur ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk memberitahukan bahwasannya stok barang yang mereka miliki dan untuk pembeli agar mereka mengetahui stok barang yang dimiliki penjual. Di mana summary-nya ialah tujuan dibangunnya aplikasi Go UMKM ini adalah untuk membantu meningkatkan ekonomi daerah dan para pelaku usaha mikro kecil hingga menengah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan customer development. Ada yang pertama itu acquisition. Ini dapat diartikan dari proses mengatur yang sifatnya penting bagi suatu bisnis. Dapat dilihat pada akuisisi itu download buka pelanggan aplikasi atau beberapa, kemudian melakukan explore aplikasi tersebut. Dapat kita tampilkan. Selanjutnya ada activation. Pada activation ini yaitu untuk melakukan pendaftaran. Adapun yaitu daftar akun, mendaftar akun sehingga pengguna dapat terhubung dengan pengguna lainnya hingga dapat melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan ataupun mendapat barang yang dicari dengan yang terjangkau. Dapat kita lihat tampil ini melakukan registrasi. Selanjutnya itu ada revenue. Pada revenue merupakan pendapatan yang akan mereka dapatkan dari hasil dari Liba ini, yaitu yang ada premium dan subscription, yaitu memperoleh revenue ketika pengguna melakukan langganan aplikasi. Selanjutnya setelah revenue ada retention, yaitu untuk retention sendiri
ada itu review pelanggan. Pada review pelanggan ini dapat menjadi sarana yang baik untuk melakukan kegiatan bersih karena menawarkan tingkat kredibilitas yang akan membantu menarik baru. Selanjutnya ada referral, yaitu untuk mendapatkan pelanggan yang lebih luas lagi, yaitu dengan cara ada mengundang dan membagikan yang dimana dapat mengundang teman untuk menggunakan aplikasi yang sedang kita buat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi kami, itu tentang desain yang telah kami buat. Yang pertama adalah desain di mana pengguna dapat mengunduh atau menginstal aplikasi Go UMKM yang dapat diinstal pada Play Store atau App Store dan lain-lain, di mana apapun yang bisa untuk menginstal aplikasi. Selanjutnya, setelah menginstal, maka pengguna harus login terlebih dahulu, yaitu untuk apabila belum mempunyai akun, maka pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang pertama mengisi nama atau nama, username, email, password, konfirmasi password. Selanjutnya daftar, dan setelah mendaftar akan kembali ke menu login. Setelah login dan berhasil login, maka berikut merupakan tampilan awal dari aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, berikut merupakan desain profile, di mana ada nama pengguna, email, sama nomor telepon pengguna. Di sini ada bottom, dapatkan premium, dan akan lanjut ke halaman. Setelah menu button tadi, akan diarahkan ke halaman ini, di mana halaman ini untuk menarik perhatian pengguna agar pengguna dapat mengupgrade akun mereka, sehingga mereka dapat menggunakan versi premium, di mana versi premium berbayar sebanyak 25.000 per bulan. Perbedaan dari versi premium dan versi gratis yaitu, yang pertama, versi gratis, barang yang dijual akan terhapus dalam jangka waktu 7 hari. Selanjutnya, pelaku UMKM hanya dapat menjual maksimal 2 barang. Ini adalah versi gratis. Dan selanjutnya versi premium, yaitu yang pertama, barang yang dijual tidak akan terhapus selama dia berlangganan. Yang kedua, dapat menjual lebih dari 2 barang. Dan yang ketiga itu, pelaku UMKM yang berlangganan akan ditampilkan pada halaman utama penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gabriel. Sekarang saya akan mencoba melanjutkan penjelasan. Ini adalah menu utama kami dari aplikasi Go UMKM. Di sini ada manajemen faktur, penjualan, stok barang, hingga laporan keuangan. Pertama, kita akan coba ke manajemen faktur. Nah, ini adalah manajemen faktur, di mana di manajemen faktur ini akan tertera barang apa saja yang kita beli beserta juga dengan nama tokonya. Setiap pembelian pasti akan ada di sini. Misalnya, sebelumnya teman, ini manajemen faktur yang pertama ini dari toko beras guna pada tanggal 15 Desember 2021
Nama barangnya beras merah, sebagai contoh, harga barang 45.000 per kilo, dengan total barang 2 kg, jadi sehingganya ada 90.000 kg. Yang kedua itu beras ketan, dari toko yang sama, dan penjualan yang sama pula, harga barangnya 35.000 per kilogram, dan yang dia beli sebanyak 3 kg, dengan total harga 150.000. Jadi total harga yang dia habiskan di toko ini adalah 155.000, dan akan terlist di manajemen faktur yang tadi. Selanjutnya, ini adalah nama penjualan ataupun list penjualan yang ada, seperti makanan atau pakaian khas Batak. Dan di sini juga ada tombol share, ada tombol makanan, dan ada pakaian. Dan di bawahnya ini, tepat di bawahnya ini ada tombol share untuk dibagikan untuk sebagai ajang promosi. Selanjutnya, tombol share ini dapat di-share melalui WhatsApp, Facebook, pesan, Instagram, maupun TikTok, sehingga penjualnya dapat melakukan promosi. Selanjutnya, ini adalah nama UMKM beserta saldonya sebagai laporan keuangan setiap bulannya. Nanti setiap bulannya akan ada tertera di sini berapa saldo yang ia habiskan dan total saldo yang ada. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 5 tentang aplikasi GoUMKM. Jika ada kesalahan ataupun penjabaran mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.